praktikan, selamat datang di Laboratorium Biokimia. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai pemeriksaan aktivitas amilase. Pertama-tama, apa itu saliva? Saliva merupakan cairan mulut yang terdiri dari campuran sekresi kelenjar saliva mayor dan minor di dalam rongga mulut. Sekresi saliva yang normal dalam satu hari bisa mencapai 800-1500 ml. Derajat keasaman saliva yang normal berada di rentang 5,6-7, dengan rata-rata 6,7. Komponen volume saliva. Saliva yang kita miliki 60-65% dihasilkan oleh kelenjar parotis. 20-30% dihasilkan oleh kelenjar submandibula dan sisanya 2-5% dihasilkan oleh kelenjar sublingual. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pH pada saliva adalah rata-rata kecepatan aliran, organisme mikro yang ada di dalam rongga mulut, dan kapasitas buffernya. Saliva terdiri dari komponen organik dan anorganik. Komponen anorganik contohnya sodium, kalsium, kalium, magnesium, dan lain-lain. Sementara komponen organik adalah protein yang berupa enzim amilase, maltase, serum albumin, asam urat, kreatinin, musin, vitamin C, beberapa asam amino, tisosim, asam laktat, dan beberapa hormon seperti testosteron dan kortisol. Saliva memiliki fungsi yang sangat banyak. Contohnya, antibakterial yang dimiliki oleh lisosim, laktoferin, musin, dan sistatin. Anti jamur oleh histatin, fungsi antivirus oleh musin dan imunoglobulin, fungsi buffering oleh ion bikarbonat, fungsi lubrikan oleh musin, fungsi membersihkan dan proteksi jaringan oleh air dan musin, remineralisasi oleh kalsium fosfat, antikarsinogen oleh proline-rich protein, fungsi enzim pencernaan contohnya adalah amilase, fungsi enzim protease adalah kallikrein, antiprotease adalah sistatin, dan growth factor contohnya epidermal growth factor, nerve growth factor, dan lain-lain. Enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Enzim ini bersifat spesifik, jadi enzim tertentu hanya bekerja pada substrat tertentu. Enzim adalah komponen protein, maka dari itu akan mengalami denaturasi saat dipanaskan dan saat berada di dalam pH yang tidak sesuai. Enzim sebagai biokatalisator membuat organisme dapat memperoleh dan menggunakan energi dengan cepat. Enzim ini tidak mempengaruhi keseimbangan akhir karena tidak ikut bereaksi. Enzim hanya bekerja dengan mempengaruhi kecepatan reaksi. Penamaan enzim. Enzim hidrolase adalah enzim yang memutus rantai hidrolitik. Contohnya, amilase dan tripsin. Enzim oksireduktase adalah enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi dan reduksi. Enzim transferase memindahkan gugus tertentu. Contohnya, gugus glikosil, metil, dan fosforil. Enzim isomerase mengubah struktur isomer sebuah molekul. Enzim liase memutus gugus dari suatu substrat. Sementara enzim ligase adalah enzim yang menggabungkan dua senyawa yang bekerja dengan membutuhkan ATP. Ada dua teori yang mengatakan bagaimana enzim itu bekerja. Yang pertama adalah teori lock and key. Jadi, enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya spesifik dengan substratnya, sehingga mereka dapat berikatan dengan sempurna dan enzim ini mampu membantu reaksi dari substrat. Yang kedua adalah teori induce fit. Jadi,
Enzim memiliki sisi aktif yang bentuknya dapat menyesuaikan dengan bentuk substrat, sehingga dapat membantu substrat itu untuk bereaksi. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim disusun oleh protein. Yang kedua, enzim dapat digunakan secara berulang. Jadi, setelah mengkatalis suatu reaksi substrat, enzim dapat berikatan dengan substrat lain untuk kemudian mengkatalisis reaksinya. Yang ketiga, enzim bersifat reversibel. Jadi, enzim dapat mengkatalis suatu substrat menjadi produk dan sebaliknya, yaitu dari produk ke substrat. Karena enzim merupakan biokatalisator, sehingga dapat mengatur kecepatan reaksi. Dan enzim ini bekerja secara spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Yang pertama adalah konsentrasi substrat. Semakin meningkat konsentrasi substrat, maka kerja enzim juga akan meningkat. Konsentrasi enzim. Semakin meningkat konsentrasi enzim, maka reaksi juga akan berjalan semakin cepat. Kofaktor. Semakin banyak kofaktor, reaksi juga akan berjalan semakin cepat. Inhibitor. Semakin banyak inhibitor, maka akan menurunkan kecepatan reaksi. Kemudian ada pH dan juga suhu. Jadi, enzim memiliki kinerja yang spesifik. Enzim-enzim yang ada di lambung bekerja secara optimal di pH 1-2. Enzim-enzim yang ada di usus bekerja secara optimal di pH 7-8. Dan enzim yang berada di intrasel akan bekerja secara optimal di pH 7,4. Enzim-enzim pada manusia akan bekerja di suhu optimal 37 derajat Celcius. Dan enzim-enzim yang ada di tumbuhan akan bekerja secara optimal di suhu 60 derajat Celcius. Enzim akan mulai mengalami inaktif pada suhu 100 derajat Celcius karena mengalami denaturasi. Ada juga inhibitor yang dapat mempengaruhi kinerja enzim. Ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang memiliki bentuk menyerupai substrat, sehingga dapat berikatan dengan enzim dan dapat mencegah ikatan antara substrat dengan enzim. Inhibitor kompetitif dapat diatasi dengan cara menambah substrat. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif berikatan dengan sisi allosterik dari suatu enzim yang dapat menyebabkan perubahan bentuk sisi aktif sehingga enzim tidak dapat berikatan dengan substrat alaminya. Susunan dari enzim. Yang pertama ada kofaktor yang berfungsi untuk mengaktifasi kerja enzim dan menjaga struktur sel. Koenzim berfungsi untuk mengangkut substrat, dan gugus prostetik yang berfungsi untuk menyusun enzim dan berikatan secara kuat dengan enzim. Mari kita masuk ke enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim golongan hidrolase yang berfungsi untuk menghidrolisis pati menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi, enzim amilase mengubah starch menjadi oligosakarida, maltosa, dan short polisakarida. Kemudian maltosa diubah lagi menjadi glukosa. Enzim amilase diklasifikasikan sebagai sakarida yang memotong ikatan polisakarida. Enzim amilase merupakan enzim pencernaan yang terutama dihasilkan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Enzim amilase bekerja optimum di pH 6,7 dan akan segera terinaktivasi pada pH 4,0 atau sekurangnya, sehingga kerja pencernaan makanan pada mulut akan terhenti apabila lingkungan lambung yang asam sudah mulai menembus partikel makanan. Organ-organ penghasil amilase. Sebagian besar amilase akan dihasilkan oleh sel asinar pankreas dan kelenjar saliva. Sementara sebagian kecil akan dihasilkan oleh kelenjar adiposa, gonad, tuba Fallopi, dan traktus intestinal, serta otot skelet.
Klasifikasi amilase berdasarkan cara memotong ikatan glikosidiknya. Yang pertama adalah alfa amilase yang merupakan endoamilase. Dia akan menghidrolisis alfa 1,4 glikosidik secara acak dan menghasilkan dekstrin, oligosakarida, dan monosakarida. Alfa amilase ini adalah endoamilase. Yang kedua adalah eksoamilase yang menghidrolisis alfa 1,4 glikosidik linkage hanya dari non-pereduksi ujung rantai polisakarida luarnya. Eksoamilase termasuk beta amilase dan gamma amilase. Tipe-tipe dari amilase. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada alfa amilase yang dihasilkan oleh saliva, pankreas, dan ada di hewan. Beta amilase yang dihasilkan di biji tanaman, bakteri, ragi, dan fungi. Dan gamma amilase yang kebanyakan ditemukan di mikroorganisme dan fungi. Alfa amilase menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosida aktif di suhu 25-95 derajat Celcius, pH 6-7, inaktivasi pada pH 4. Beta amilase menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosida dengan menginversi posisi atom C1 pada glukosa alfa menjadi beta. Sumbernya gandum, ubi, dan kacang kedelai. Gamma amilase menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glikosida, tapi hasilnya beta glukosa. Dapat bekerja pada alfa 1,6 glikosida dan alfa 1,3 glikosida, namun lebih lambat. Aktif di suhu 45-60 derajat Celcius. Sumbernya Saccharomyces, Endomycopsis, Aspergillus, Penicillium, Mucor, dan Clostridium. Mekanisme kerja enzim alfa amilase pada terutamanya amilosa terdiri dari dua tahap. Yang pertama, alfa amilase akan mendegradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Mekanisme kerja amilase. Makanan yang kita makan adalah jenis karbohidrat polisakarida. Contohnya adalah polisakarida, amilosa, dan amilopektin. Amilosa ini merupakan polisakarida rantai lurus, sementara amilopektin adalah polisakarida yang bercabang. Amilosa akan diikat oleh ikatan alfa 1,4 glikosida. Sementara pada amilopektin juga terdapat ikatan alfa 1,4 glikosida dan pada cabang-cabangnya akan diikat dengan ikatan alfa 1,6 glikosida. Kemudian, enzim amilase seperti yang kita tahu akan memotong amilosa maupun amilopektin di ikatan 1,4 glikosida yang dilingkari merah ya. Kemudian akan diubah menjadi oligosakarida, maltosa, dan jenis-jenis yang lebih pendek. Kemudian di lambung, karena pH-nya sudah mulai kurang dari 4, proses pencernaan karbohidrat yang terjadi di mulut tidak dilanjutkan kembali. Dan saat sudah memasuki duodenum, di mana terdapat pankreas yang juga menghasilkan enzim alfa amilase, di sini enzim alfa amilase akan kembali memotong polisakarida maupun oligosakarida di ikatan 1,4 glikosidik, sehingga menjadi rantai-rantai yang lebih kecil. Saat sudah memasuki usus halus, enzim-enzim brush border seperti sukrase dan maltase, sukrase akan memutus di rantai 1,6 glikosidik dan maltase akan mengubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya, aplikasi klinis dari enzim alfa amilase. Seperti yang kita tahu, enzim alfa amilase sangat banyak dihasilkan oleh pankreas. Maka dari itu,
Pengukuran alfa amilase pada serum dan urin dapat digunakan untuk mendiagnosis gangguan pada pankreas dan juga untuk mendeteksi perkembangan komplikasi penyakit. Kondisi hiperamilase dapat terjadi karena penyakit pankreas seperti obstruksi pankreas dan kanker pankreas. Kadar amilase juga tinggi pada kondisi seperti kanker payudara, kanker kolon, kanker paru-paru, dan kanker ovarium. Selain itu, pada pankreatitis akut, kadar alfa amilase juga akan meningkat setelah timbulnya nyeri abdominal. Pada kondisi hipoamilasemia, kadar amilase yang rendah kemungkinan adalah pankreas yang tidak dapat memproduksi protein dengan cukup. Seperti yang kita tahu, amilase juga tersusun atas protein. Kondisi ini biasa ditemui di kondisi seperti pankreatitis kronik, preeklamsia, penyakit ginjal, dan fibrosis kistik. Selanjutnya, pemeriksaan amilase darah dan amilase saliva. Pemeriksaan aktivitas amilase saliva. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2 buah gelas kimia 50 ml, 2 buah cawan Petri, 3 buah pipet tetes, penjepit tabung reaksi, pembakar bunsen, kertas saring, tabung reaksi, larutan NaCl 0,2%, larutan amilum 1%, dan larutan iodin 0,01N. Untuk pemeriksaan enzim amilase saliva, pertama-tama siapkan salivanya terlebih dahulu. Kumur-kumur dengan larutan NaCl selama 2-3 menit. Masukkan sampel ke dalam gelas kimia yang sudah terdapat kertas saring. Tuangkan sampel ke dalam 2 tabung reaksi. Masing-masing tabung berisi 2,5 cc. Kemudian, salah satu tabung dipanaskan di atas api bunsen dengan posisi sedikit miring, sedangkan tabung yang lain didiamkan. Teteskan masing-masing 3 tetes amilum dan iodin ke dalam cawan Petri. Kemudian, teteskan sampel yang sudah dipanaskan ke dalam cawan Petri 1 dan sampel yang tidak dipanaskan ke dalam cawan Petri 2. Tunggu selama 5 menit. Kemudian teteskan kembali sampel yang telah dipanaskan tadi ke dalam cawan Petri 1. Setelah itu, amati perubahan warnanya. Pemeriksaan aktivitas amilase darah. Pemeriksaan aktivitas amilase darah dengan metode tes fotometri enzimatik.
Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Spet 3 cc. Untuk sterilisasi menggunakan alkohol 70% dan kapas. Karena menggunakan serum, maka digunakan tabung Vacutainer non-EDTA atau tabung tutup merah. Tabung reaksi, tourniquet, mikropipet, blue tip, yellow tip, dan reagen alfa amilase. Untuk pemeriksaan amilase darah, dilakukan pencampuran reagen 1 dan reagen 2 dengan perbandingan 4:1, yaitu dengan jumlah 2000 mikroliter reagen 1 dan 500 mikroliter reagen 2. Kemudian campurkan. Kemudian, beri keterangan untuk belangko dan sampel pada dua tabung reaksi yang berbeda. Belangko hanya berisi reagen saja, sedangkan sampel berisi reagen dan serum darah yang telah didapat. Menggunakan mikropipet dan blue tip, ambil reagen dan masukkan masing-masing 1000 mikroliter ke dalam tabung belangko dan sampel. Setelah sampel darah didapatkan dan dibiarkan hingga mencendal, tahap selanjutnya yaitu memisahkan antara serum dengan sel-sel darahnya menggunakan sentrifugator. Perlu diingat, penggunaan sentrifugator harus seimbang. Apabila hanya menggunakan satu tabung, maka pakailah satu tabung yang lain dengan diisi air dalam jumlah yang hampir sama, kemudian diletakkan dengan posisi berlawanan arah supaya seimbang. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 4000 rotasi per menit dalam waktu 10 menit. Kemudian, jika sudah selesai, tekan tombol untuk membuka sentrifugator. Keluarkan tabung dengan menggunakan pinset. Kemudian akan tampak serum dan sel darah yang sudah terpisah. Menggunakan mikropipet dan yellow tip, ambil 20 mikroliter serum darah dan masukkan ke dalam reagen alfa amilase. Kemudian campurkan 20 mikroliter serum dengan 1000 mikroliter reagen alfa amilase. Melakukan inkubasi pada suhu ruangan selama 2 menit. Input satuan, suhu, panjang gelombang, volume, dan lain-lain pada spektrofotometer. Setelah itu, melakukan pembersihan alat dengan menggunakan aqua bides, masukkan belangko yang berisi reagen alfa amilase. Kemudian, masukkan campuran reagen dan serum yang telah diinkubasi ke dalam spektrofotometer. Setelah itu, kita dapat melihat hasilnya yang akan tertera pada layar spektrofotometer.